Step 1 adalah educate yourself gitu. Jadi kesalahannya banyak entrepreneur muda adalah gini, pokoknya kita coba aja gitu, kita langsung mengerjakannya. Nah, masalahnya adalah itu saya nyebutnya ya, ketika kalian melakukan itu, ilmu yang kalian pakai adalah ilmu Lucky gitu. Tahu nggak ilmu Lucky? Ada yang tahu? Ilmu lu kira-kira gitu. Nah, jadi gini, dengan kalian ya menggunakan insting ya atau coba-coba gitu ya, probabilitas kalian untuk sukses makin menipis. Kenapa? Karena gini, kalau kalian melakukan sesuatu dan mencoba-coba ya, mungkin A, mungkin B ya, berarti ada probabilitas 50% benar dan 50% salah. Yang membedakan adalah orang yang memiliki pengalaman atau pengetahuan. Contoh seperti ini, saya pribadi, saya merasa beruntung saya pernah menjalani company dari 0 sampai usianya 7 tahun. Jadi kalau teman-teman tanya saya, ketika saya melakukan ini, saya bisa menebak 7 tahun lagi bakalan terjadi apa. Gitu, seperti apa outputnya. Contoh yang paling mudah adalah tiket.com ya. Jadi tiket.com itu sendiri, kita co-founder tuh nggak ada yang CEO. Jadi CEO-nya sendiri kita hire orang profesional. Nah, CEO ini waktu kita hire beliau usianya 63 tahun. 63 tahun, pengalaman kerjanya 30 tahun dan sudah IPO 2 perusahaan dia. Jadi banyak sekali waktu itu kita masih muda juga ya. Ketika kita berpikiran sesuatu dan dia mengatakan yang berbeda gitu ya. Kita selalu berdebat karena kita menggunakan asumsi, ya kan? Nah, beliau sendiri akan selalu bilang gini, pikiranmu belum nyampe, gitu. Nah, uniknya yang kita debatkan itu 3 tahun kemudian kejadian dan yang terjadi adalah apa yang dia lakukan itu benar. Kenapa? Karena pengalaman dia. Jadi kesalahannya kita adalah kita memutuskan sesuatu itu menggunakan asumsi. Jadi hati-hati ya. Saya sangat sarankan untuk teman-teman banyak sekali baca buku ya. Dan enaknya ya di industri ini adalah sebetulnya orang yang telah sukses dan gagal tuh banyak sekali. Ya, jadi bukunya tuh banyak sekali. You have to read all the books. Jangan cuman saya suka satu buku ini atau saya suka topik ini karena gampang dibaca. Enggak, you have to read everything. Dan kalau belajar dari orang, jangan belajar dari orang yang sukses. Tahu nggak kenapa kok kita jangan belajar dari orang sukses? Karena gini, ketika kita role modelnya Mark Zuckerberg ya atau Bill Gates, itu kan mereka DO gitu ya. Terus kita berpikiran dengan DO itu jadi keren. Coba kalian cari lagi orang DO yang bisa seperti mereka. Nggak ada. Tapi orang yang lulus S1, orang yang lulus S2 yang menjadi orang-orang sukses lebih banyak lagi. Jadi kesalahannya kita adalah kita learning from successful people. 90% startup will fail in 5 years. Ya. Dalam waktu 5 tahun, 90% startup akan gagal. Lucunya, kita belajar dari 10% keberhasilan orang. Padahal harusnya yang kita pelajari adalah 90% kegagalan itu. Kenapa kok kita harus belajar dari kegagalan itu? Supaya kita tidak perlu melalui kegagalan itu. Ya. Jadi itu, educate yourself. Step 2 adalah validate your idea. Ya. Jadi saya suka banget, saya ngelihat di situ ada papan business model canvas ya. Mungkin kalau teman-teman cuman disuruh memakai business model canvas, kelihatannya ini apaan sih, cuman ngisi-ngisi gini, gue juga sudah tahu gitu ya. Tapi dari pengalaman saya, every company that I made itu selalu pertama kali membuatnya business model canvas. Kenapa? Business model canvas dari situ kalian bisa menurunkan visi misi kalian, gitu ya. Shockingly bukan visi misi kalian yang kalian bikin dulu baru bikin business model canvas ya. Tapi business model canvas itu bisa menciptakan vision and mission kalian. Dan perlu diingat ya, business model canvas kalian itu perlu diupdate setiap tahun. 1 atau 2 tahun tuh diupdate. Kenapa? Karena industri itu berubah, ya kan, kompetitor, landscape-nya berubah, kita juga harus berubah gitu. Jadi jangan berpikir ketika kalian membuat business model canvas itu seumur hidup. No. Business model canvas have to change every 1 or 2 years, ya. Nah, terus setelah itu ya, kan kalian nanti akan lihat ya stakeholder-nya siapa, supplier-nya siapa dan seterusnya. Dari situ, setiap titik itu kalian temui orang yang relevan. You have to ask. Salah satu contoh ya, saya sendiri punya ide untuk membuat artist management gitu ya, secara digital. Kenapa? Karena waktu kita tanya artisnya, dia bilang gini,
Oh iya, saya pernah ditipu manajemen saya gitu ya. Jadi saya berpikiran, saya mau cara Tokopedia di mana uang kita tahan di tengah, ya kan. Jadi kalau artisnya sudah perform baru kita bayar, ya kan. Tapi kalau artisnya sebelum perform harus uangnya sudah ada dulu supaya nggak ditipu oleh yang meminta event. Logik nggak? Logik. Tapi setelah kita menanyakan semua pihak ya, ternyata salah satu yang kita temukan adalah total addressable marketnya sangat kecil, gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah kita melihatnya cuma beberapa ratus miliar. Nah pertanyaannya, loh Pak, ratusan miliar kan gede juga ya total addressable marketnya. Menurut saya, kalian kerja untuk omzet 100 miliar, sama kalian kerja untuk omzet 1 triliun, usahanya sama atau beda? Sama, waktunya sama, alokasinya gitu loh. Perbedaannya hanya energinya seberapa banyak yang perlu kalian keluarkan. Jadi kalau saya, mending saya mencari big problem gitu. Instead of small problem yang menghabiskan waktu saya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman ya, tadi saya juga ngobrol dengan Bu Retno itu, waktu kita memulai di startup-startup awal, ngomongin omzet miliaran tuh sudah hebat gitu. Tapi ya dengan semakin kalian berkembang ilmunya, itu ngomongin triliunan itu biasa aja. Jujur aja, saya pribadi dari kecil itu punya mimpi untuk bisa punya company yang omzetnya 1 triliun. And that happen ketika Tiket.com usianya 3 tahun. Waktu mencapai mark 1 triliun itu, nggak ada rasanya. Gitu. Seriously gitu. Jadi maksudnya adalah 1 triliun, terus habis itu 3 triliun, tahun lalu omsetnya 9 triliun, itu benar-benar nggak ada rasanya. Kenapa? Karena sebetulnya level kalian sudah berbeda lagi. Pikiran kalian udah nggak lagi ngomongin triliunan. Kalian tuh mulai mikirin gimana mencapai 1 miliar dolar gitu ya, puluhan triliun. Jadi makanya menurut saya juga ya, teman-teman juga harus sering-sering mengembangkan visi dan pikiran kalian gitu. Karena hati-hati, ketika kalian berpikir saya pengen omzet 2 miliar, tahu nggak yang terjadi apa? Omzetnya 2 miliar gitu. Jadi jangan membatasi mimpi Anda gitu, tapi memanage ekspektasi kalian. Nah, ngomong-ngomong tadi yang artis manajemen itu ya, setelah saya melaluinya dengan total addressable market yang nggak terlalu besar, yang terjadi apa? Kita buang ide itu gitu. Jadi mending saya menghabiskan berminggu-minggu ketemu orang, ngobrol gitu. Tadi jujur aja saya ketemu dengan artis manajemen, ownernya Ismaya gitu ya. Kan mereka punya event-event kayak With The Fest dan lain-lain itu ya. Kita temui semuanya ya kan. Semuanya quote unquote rugi gitu loh. Jadi tidak ada event yang untung ya kan. Sponsorship dari tahun ke tahun makin menurun gitu. Seperti contohnya Java Jazz itu BNI-nya sendiri memberikan sponsorshipnya makin tahun makin sedikit gitu. Jadi pasarnya malah makin mengecil. Kenapa? Karena yang kecil-kecil YouTuber itu yang malah makin besar. Jadi that is not our market and we decided to not pursue. Bayangkan kalau saya akhirnya sudah membuat produk prototype and then I run it for 6 to 12 months. What happens? I'm wasting my time for that 6-12 months. Ya. Nah, setelah itu create business plan. Jadi saya dengar kalian untuk bisa duduk di sini kan setelah melalui filter. Ya, that is amazing gitu. Karena waktu itu kita di Tiket.com kita juga gitu. Kebetulan pitch deck dan financialnya itu yang membuat saya pribadi. Nah, tapi yang perlu kalian hati-hati adalah terutama itu ya, vision mission adalah untuk membuat investor juga tahu apakah visi misi kalian juga cukup besar ya. Timeline, seberapa lama Anda ingin mengembangkan ini ya kan? Apa sih kaitannya timeline? Kaitannya itu sama budget. Karena makin lama biayanya makin mahal ya kan? Nah, budget ini sendiri aku juga sering ketemu entrepreneur ya, yang gini, wah kayaknya kalau minta uang 1 miliar kegedean, 500 saja. Pertanyaannya, where do you come up with that number? Harusnya nomor itu bukan dari keinginan kalian, tapi dari biaya yang kalian perlukan untuk menjalankan company. Jadi waktu saya di Tiket.com, itu ya, saya waktu membuat financial, and then I know the forecast for the next 3 years ya. Saya bikinnya 5 tahun, tapi gini, saya bilang ke investor gini, Pak, saya mau raise untuk 2 tahun, ya kan? Jadi runway dana yang saya raise ini adalah untuk 2 tahun plus 6 bulan untuk raising fund. Karena raising fund itu butuh waktu 3 sampai 6 bulan, ya kan?
NIX for 700,000 gitu. Jadi investasi pertamanya Tiket.com itu saya raisingnya 700.000 dolar. Bukan 1 miliar, bukan 500 juta, tapi karena memang dengan 700.000 dolar itu membuat company-nya grow sesuai dengan timeline yang kita expect. Karena kita juga tahu kompetitor itu sudah mulai bertumbuhan kayak gitu. Ya, jadi ingat ya, budget itu penting ya kan. Dan saya gini, kalau pitch deck ya, kalau teman-teman pitch ke saya, ya kan, itu saya jarang banget membuka pitch deck kalian. Yang saya buka tuh finance kalian, ya laporan keuangan kalian. Tahu nggak kenapa? Karena gini, company itu mati cuman karena 2 hal. Satu adalah kalian sendiri nyerah. Yang kedua apa coba? Uangnya habis. That's it. Nah, uniknya budget adalah saya bisa melihat timeline kalian itu dari budget gitu. Jadi kalau biasanya kalau di slide itu tuh cuma nulisnya per quarter atau malah bahkan 1 tahun ini kita mau bikin apa, tahun berikutnya kita mau bikin apa. Tapi kalau dilihat dari budget itu kita bisa melihat kapan Anda mulai launching, kapan Anda mulai live, kapan Anda mulai spending untuk melakukan marketing dan seterusnya gitu. Jadi dengan melihat financial, saya jadi tahu seberapa siap Anda dalam merencanakan company Anda. Semisal nih, nggak mungkin ya tiba-tiba di bulan pertama kalian sudah akan mendapatkan revenue. Karena kan teorinya ada namanya ramp up phase gitu. Jadi ramp up phase itu adalah fase di mana Anda lagi mengembangkan produk Anda. Jadi selama Anda mengembangkan produk Anda, tidak mungkin dong ada revenue gitu. Nah, setelah itu, begitu sudah mulai mengenerate revenue, saya melihat marketingnya kayak gimana gitu. Marketing spending yang bagus tuh 15% dari semua pengeluaran gitu kan. Jadi kalau di budget kalian tidak ada marketing sama sekali, artinya Anda sebenarnya tidak tahu cara mempersiapkan company ya sesuai dengan budget yang ada gitu. Jadi kalau saya sih rule of thumb ya, marketing itu 15% dari keseluruhan pengeluaran di bulan itu, ya kan? Itu kalau normal, kalau agresif itu 30%. Jadi hanya dengan melihat financial, saya bisa tahu seberapa Anda memahami tentang running company. Contoh lagi nih, perpajakan. Jadi banyak orang yang lupa memasukkan biaya-biaya pajak ya, contohnya ya kayak PPN itu 10%. Belum ini PPH untuk gaji. Itu tuh ya bisa sampai 20-30%. Jadi kalau Anda lupa memasukkan PPH gaji ya, itu kelihatan banget budgetnya tuh bisa miss sampai 30% gitu. Jadi makanya pentingnya memahami finance adalah untuk memahami budgeting itu. Oke, step 4 adalah strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi kalau teman-teman mendengar SWOT itu tuh mungkin untuk teman-teman berkesan bahwa lah ini mah strategi bokap-bokap gue zaman dulu gitu kan, udah nggak modern nih gitu ya. Tapi jujur aja untuk saya melihat SWOT ini nih masih sangat-sangat powerful. Bahkan ketika kita di Tiket.com, setiap departemen harus mengidentify SWOT mereka dan itu kita lakukan every single year gitu ya. Nah, kalau di saya sendiri waktu di divisi teknologi, waktu kita menjabarkan SWOT itu tuh di S yaitu strength itu tuh biasanya saya kosongin gitu. Kenapa? Nggak penting gitu karena kekuatan kita ya memang sudah menjadi sesuatu yang naturally comes for us gitu. Jadi itu sendiri ya nggak bisa kita apa-apain. Nah, yang paling penting adalah weakness gitu. Dengan kemampuan kita mengidentify kelemahan kita, maka kita bisa mencoba memperbaikinya di periode berikutnya gitu ya. Jadi SWOT itu SW strength weakness adalah ke dalam ke diri kita sendiri. OT ya opportunity and threat itu keluar gitu. Nah, di dalam opportunity itu sendiri kita bisa mengidentify ya kan hal-hal apa yang mungkin bisa kita lakukan di kedepannya gitu. Contohnya nih, wah kok kayaknya lagi tren gini ya. What if we try to tap into that kind of market kayak gitu. Itu adalah opportunity. Threat
yaitu adalah kompetitor gitu. Jadi kita melihat juga apa sih ini yang terjadi di tetangga kita gitu kan. Mereka melakukan apa? Does it work ya kan? Dan kalau it work, how do they do it ya kan? And then we try to replicate it ya kan, terus didesain supaya sesuai dengan karakter produk kita gitu. Jadi SWOT ini tips saya adalah lakukan di setiap departemen, karena masing-masing departemen punya SWOT-nya masing-masing ya kan, dan itu dilakukan setiap tahun, diperbaharui sehingga setiap tahunnya kita bisa realize apa yang sudah menjadi perubahan-perubahannya ya, kekuatan-kekuatan kita, dan apa yang perlu kita perbaiki di diri kita. Identify your founding team. Jadi kalau tips saya untuk identify the need for co-founder itu pertama adalah never become a sole founder. Karena running company itu sangat-sangat susah. Nah, kalau kalian lagi running company yang berbasis digital, ya kan, founder pertama ya yang ini ya, yang mengurus sisi bisnis gitu. Tapi founder kedua harus yang mengurus sisi teknologi gitu. Jadi kalau if you're a digital company, you have to have a technical co-founder. Nah, tips yang kedua adalah jangan pernah hire co-founder itu dari teman. Jadi jangan teman dulu baru jadi co-founder. Kalau saya sih sarannya adalah co-founder dulu baru jadi teman gitu. Kenapa? Karena kalau kita memilih co-foundernya teman, itu biasanya nanti waktu running company kadang nanti kita jadi merasa nggak enak, nggak nyaman kayak gitu. Terus kita tidak melakukan sesuatu yang memang sesuai kebutuhan company, bukan kebutuhannya perasaan kita, ingin melindungi perasaan teman dan lain-lain gitu. Jadi sangat penting untuk mendapatkan professional co-founder gitu. Jadi kalau kayak di tiket aja itu kita semua satu sama lainnya tidak saling mengenal gitu. Saya tidak kenal dengan Gary, Dimas Wenas dan lain-lainnya ya kan. Dan ya teman-teman juga waktu ketemu saya ya karena saya bagus di sisi technical, teknologi gitu. Jadi kita bertemannya ya setelah menjadi co-founder. Jadi keep in mind of that gitu, karena kita juga nggak mau kan company kita itu dijalankannya berdasarkan rasa nggak nyaman, nggak enak, atau berusaha melindungi perasaan orang lain gitu, ya kan? Anggap aja para co-founder ini memang seseorang yang kita hire untuk menyelesaikan aspek-aspek yang kita tidak capable gitu. Jadi mengisi kekurangan atau kekosongan dari kita sendiri gitu. Kalau saya orang technical, ya saya mencari co-founder yang orang bisnis, karena saya nggak ngerti bisnis. Ngapain juga saya memaksa diri saya yang nggak ngerti bisnis untuk memahami bisnis, itu akan nanti outputnya setengah-setengah kayak gitu. Oke. Nah juga ini ya tadi ya, identify your own position in the company. Larry Page, Sergey Brin. Ya, kalian tahu kan ya Larry Page, Sergey Brin siapa? Foundernya Google. Selama 11 tahun pertama Google, siapa CEO-nya? Tahu nggak? Eric Schmidt. Eric Schmidt itu di-hire secara profesional. Eric Schmidt bukan pemegang equity-nya Google, dia cuma dapat ESOP, Employee Stock Option, yang nilainya $100 juta sekarang. Gitu ya. Tapi gini, kalian ngerti nggak? Larry Page, Sergey Brin tahu kalau dia jago bikin produk, tapi tidak jago running company. Siapa yang pernah kepikiran finance-nya ditaruh di Irlandia? Pernah nggak kepikiran kenapa kok finance perlu ditaruh di Irlandia? Karena di Irlandia pajaknya 1%. Jadi kalau kalian taruh di Indonesia pajak 10% pindahin ke Irlandia, penghematan kalian 9%. Oke, kalau omsetnya cuma 1 miliar, penghematannya cuma 90-an juta. Tapi kalau omset kalian 1 triliun dolar, penghematan kalian tuh ratusan miliar gitu. Ya jadi ngerti ya? Gitu. Jadi kalau kalian tidak punya pengalaman seperti itu, mungkin hal-hal seperti itu nggak kepikiran, tapi Eric Schmidt kepikiran. Gitu. That's why Larry Page sama Sergey Brin meng-hire Eric Schmidt untuk running Google for the first 11 year. Professional CEO. Gitu. Oke, step 6. Allocate equity between founders. Nah gini ya, saya lihat sini kayak tadi timnya ada banyak orang ya, mungkin itu para founder ya saya assume. Nah masalahnya, kesalahannya banyak teman-teman adalah equity ya, berapa persen saham dari masing-masing orang tidak didefine dari awal. Tahu gak kenapa?
Karena gini, kalau kalian tidak mendefine dari awal, yang terjadi adalah setelah company yang mulai gede, kalian merasa kalian sudah mengkontribusikan banyak, debat. Gua maunya lebih gede ini, gua maunya gitu. Ya, tahu nggak ujung-ujungnya apa? Company-nya tidak grow gara-gara internal conflict. That is very stupid. Jadi kalau saran saya, ketika kalian memulai, kalian harus agree dulu. Gua berapa persen, and then never talk about it again sampai kalian jual company atau raising fund. Ya, itu tips saya. Karena saya sendiri begitu kita dapat funding ya, langsung kita define. Lo ini, ya, which is yang adil ya kan. And then the investor dapat berapa gitu. Step 7, build minimum viable product. Jadi waktu saya menjadi entrepreneur pertama kali ya tahun 2008, itu saya city directory-nya itu saya pengen seperti Yelp gitu. Jadi di Amerika ada city directory namanya Yelp. Saya pengen, jadi gini, kata kuncinya gini, I want to be like Yelp but better. Jadi kalian bayangin Yelp itu kan sudah kompleks, gede ya, dan saya pengen lebih bagus dari itu. Jadi yang terjadi adalah selama 13 bulan saya menghabiskan uang investor untuk produk yang fitur-fiturnya itu asumsi saya bakalan dipakai. And I made a lot of features, and do you know what happened? Waktu live yang dipakai cuma satu fiturnya, yaitu city directory-nya itu sendiri. Sedangkan fitur-fitur lainnya nggak ada yang pakai. Gitu. 13 bulan. From there I learn, makanya tiket.com itu kita from zero to live in 3 months. Gitu. Dari zero kita live 3 bulan, 1,5 tahun kemudian omsetnya sudah 18 miliar. Gitu. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kalian punya ide ya, hati-hati yang namanya itu gini, kita nyebutnya kayak shiny object syndrome, SOS. What is it? Begitu ada hal baru, oh iya ya kayaknya ini bagus, ditambahin. Oh tapi yang ini juga gitu. Jadi masalahnya entrepreneur tuh memang kreatif ya kan, inovatif gitu. Tapi hati-hati, kalau kalian lagi ngomongin produk kalian harus tahu bahwa yang kalian buat ini ya, produk yang kalian buat. Jadi gini, seperti saya waktu membuat Urbanesia ya dari zero to live 13 bulan, do you know the produk itu lagi dibuat buat siapa menurut kalian? Lagi dibuat buat saya. Tahu nggak kenapa? Karena ini asumsi saya semua. Saya membuat produknya ini untuk saya sendiri. Padahal kalau kalian lagi membuat produk itu trying to solve siapa? Problemnya siapa? Customer. Begitu live kan baru mulai dipakai customer. Inputnya kan baru mulai masuk ya kan, dari review aplikasi, dari ada yang message email, customer service. That is the most expensive currency gitu ya. Jadi jangan sampai ya kalian waktu memasaknya itu kelamaan. Karena apapun yang kalian masak itu asumsinya asumsi kalian sendiri ya. Listen to customers. Gitu. Lalu setelah itu build online presence ya. Press release, social media presence and marketing. Nah, press release. Kenapa kok baris pertama saya taruhnya press release? Karena gini, saya punya cerita. Jadi saya waktu tahun Juli 2012 saya membuat API untuk tiket.com. Ya. API itu Application Programming Interface. Jadi basically data yang bisa diakses oleh siapa aja. Gak ada yang make, waktu itu QA saya, ya, quality assurance saya, cewek namanya Marcella Einstein, itu nanya, kok boleh nggak saya pakai API-nya? Boleh gitu ya. Jadi dia sama pacarnya bikin aplikasi, waktu itu masih BlackBerry sama Android. Ya. Waktu mereka bikin, itu saya bantu UI-nya, saya bikinin desain UI-nya. Terus waktu mereka selesai, mereka nanya, kok sudah di live kan nggak ada yang download ya? Nah itu masalahnya banyak entrepreneur muda juga. Tahu nggak apa? Dikiranya kalau dari taruh di Play Store bakalan banyak yang download. Padahal perlu dimarketingkan. Jadi teknik saya waktu itu adalah saya ngeblast ke 70 teman media. Jadi saya pribadi, jadi saya posisinya CTO ya, kalau teman-teman nggak tahu CTO itu direktur IT ya. Tapi saya punya teman-teman database teman-teman media yang pribadi gitu, yang saya kenal secara pribadi ya kan. Dan juga saya bisa bikin press release gitu. Jadi untuk semuanya ya belajar bikin press release gitu. Nah,
waktu saya bikin press release, saya blast ke teman-teman media ini, yang terjadi adalah jumlah downloadnya dalam waktu 2 bulan tuh 200.000 download. Ya. Dalam waktu 2 bulan 200.000 download. Jadi mereka menjadi top 10 new apps. Jadi kalau saya ya membuat aplikasi, misalnya di sini teman-teman nggak tahu, ada yang sedang bikin aplikasi nggak di sini? Coba tunjuk tangan, ada nggak? Ya. Jadi ya kalau teman-teman buat aplikasi itu pertanyaan adalah gimana caranya aplikasi saya masuk di top 10 new apps. Tahu nggak kenapa kok harus masuk di top 10 new apps? Supaya, karena gini, karakteristik 2 orang yang buka Google Play ya atau App Store itu apa coba? Cuman 2, satu langsung nge-search, satu browsing. Yang browsing itu pasti melihatnya yang top 10 new apps dulu. Dari top 10 new apps, terus diklik kan, makin sering diklik, lama-lama kalian akan menjadi top 10 all time apps. Jadi dia yang tadi top 10 new apps menjadi top 10 all time apps gitu. Fast forward ya, dalam waktu 3 tahun total omzetnya dia 500 miliar. Dibikin cuman berdua gitu. Dan setelah dia akhirnya serius bikin company, nggak lebih dari 1 tahun kemudian diakuisisi Jarum gitu. Ya, jadi mereka berdua quote unquote lebih kaya dari saya gitu. Gitu ya. Dan dia QA saya. Gitu. Jadi ya, nah social media presence juga, tapi hati-hati juga. Social media itu ada karakteristiknya. Pakai Facebook buat siapa? Buat orang tua, gitu ya. Twitter buat anak-anak muda yang agak tua dikit gitu ya mungkin ya. Tapi Instagram itu yang paling hip and modern. Tapi nggak semua juga harus masuk Instagram. Karena gini, contoh ya kayak kita kalau dulu ya di tiket itu Twitter kita pakai untuk event. Kenapa? Karena anak-anak muda ada di situ. Tapi kalau jualan hotel, pesawat, itu Facebook lebih efektif gitu. Jadi dengan menggunakan sosial media pada tempatnya itu waktu yang kalian gunakan untuk melakukan kampanye itu jadi tetap lebih efektif. Nah, tapi hati-hati juga. Kalau kalian bikin akun sosial media harus di-maintain. Ya. Kalau ada pertanyaan harus dijawab. Jadi jangan bikin akun banyak terus ditinggalkan. Itu tuh malah menciptakan persepsi bahwa kalian tidak di-maintain company-nya, gitu ya. Dan yang terakhir marketing. Kalau marketing banyak banget ya. Tapi pada suatu level tertentu ya kalian tentunya akan hire tim marketing sendiri. Tapi saya pribadi ya, kan selalu ya kalau dari Silicon Valley selalu bilang kan ada hipster, hustler, hacker, ya kan. Saya nggak percaya itu. Saya percaya adalah pertama adalah teknologi. Yang kedua adalah marketing dan yang ketiga adalah finance. Pertanyaannya, loh kok finance gitu ya, nanti saya jelaskan. Oke, next, build network effectively. Jadi gini, coba cari website yang tidak berpartner dengan siapapun. Ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Jadi kalian ya, sebenarnya event seperti ini sangat luar biasa. Karena jujur aja gini, saya punya komunitas namanya Startup Local. My first meet up itu adalah yang hadir William Tanuwijaya. Ya. Dan ada 33 entrepreneur. Dari 33 entrepreneur, 15 itu sekarang menjadi sangat sukses. Dan William itu waktu itu Tokopedia baru usianya 1,5 tahun. Siapa yang nyangka William yang dulu ya masih anak muda gitu kan, biasa aja, sekarang yang menjadi orang yang memiliki unicorn. Tapi saya jadi kenal dia dari awal. Jadi ketika saya ngobrol sama dia, dia tidak menganggap saya orang yang lagi mencari sesuatu melalui dia, tapi saya temannya dia. Karena we know from the beginning. Jadi makanya sebetulnya teman-teman di sini ya, itu tuh you're all gonna be successful. Jadi jangan ya, malah lucunya gini, kalian ngobrolnya cuma dengan kalian sendiri. That's not a network gitu ya. Jadi you have to talk to each other gitu. Because who never knows ya. Ngomong gini, HP saya itu jumlah kontaknya ada 22.000 orang. Jadi you mention anyone, most probably orang important itu akan ada di HP gitu. Jadi dengan Anda terkoneksi ya, Anda akan cepat mencapai tujuan Anda. Step 10 adalah incorporate. Jadi buat perusahaan gitu. Dari awal jangan kalian tuh ya udahlah jalanin dulu terus keuangannya diem-diem ya kan nggak dilaporkan pajaknya dan seterusnya. Incorporate, kenapa? Karena dari incorporate itu kan berarti kalian harus melakukan pencatatan yang baik ya kan dan seterusnya. Dan itu untuk investor jadi punya visibility.
gitu ya. IP, hak-hak paten atau hak-hak merek, ya semua dimasukkan ke PT itu juga gitu. Sehingga value dari produk kalian akan tumbuhnya makin cepat. Gitu. Step 11 adalah lawyer up gitu. Jadi gini, jangan takut sama pengacara gitu ya. Karena gini, pengacara itu mungkin waktu kalian lakukan ya melihat dokumennya gitu tuh sepele. Tapi ya 1-2 kalimat salah aja itu tuh bisa costnya nanti ketika omset kalian udah triliunan. Ya. Tiba-tiba gini, ada klausal Anda ternyata ya common stock, investor berikutnya namanya preferred stock. Terus tiba-tiba mereka mau jual tapi kalian tidak bisa jual duluan karena yang duluan dijual adalah yang preferred stock. Ujung-ujungnya malah kalian tidak punya apa-apa gitu. Jadi kalau kalian tidak memahami tentang legality, please use lawyer. Oke, nomor 12 adalah recruit mentor. Saya percaya kalau kalian mau punya mentor ya yang permanen, jadi direkrut itu baiknya itu 2 sampai 3 orang. Ya. Jangan cuma 1 orang, jangan lebih dari 3 gitu. Kenapa kok 2? Karena kalau 2 you have second opinion of everything. Kalau 3 at least ada 1 orang yang jadi tiebreaker gitu. Tapi kalau cuma 1 itu mungkin masalahnya gini, bisnis itu tuh kadang unik juga. Saya pribadi ya, jujur aja, saya sudah running 4 companies until now. Saya invest di 14 perusahaan, itu aja saya masih bisa salah invest. Ada 4 startup yang sudah mati yang saya invest gitu. Jadi walaupun saya juga sudah punya wealth of knowledge, tapi sebetulnya cara jalaninnya mungkin berbeda gitu. Jadi kalian jangan berpikir ya, ya udahlah ini kan dia pernah sukses yang ini ya kan, terus kalian hanya mengajak satu mentor untuk di dalam tim kalian, terus kalian berpikir outputnya akan sama. Enggak, hati-hati juga gitu ya. Karena pengalaman itu di setiap company itu beda. Tapi rekrut mentor ini basically bentuknya macam-macam. Kalau kalian punya uangnya ya bayar dengan gaji. Tapi kalau kalian nggak punya uang ya coba tawarkan equity gitu. Karena banyak mentor itu yang juga sebetulnya gini, keseriusan kalian itu adalah dengan mengapresiasi waktu mentor. Ya. Learn finance gitu ya. Jadi masalahnya adalah banyak company itu mati itu sebetulnya bukan karena idenya jelek, karena uangnya habis. Gitu. Jadi unfortunately you have to learn finance. Ya kan? Dan finance ini nih implikasinya sebetulnya nggak sepele loh. Contoh ya, kita sendiri di usia 1,5 tahun, tim IT kita tuh ada 30 orang. Tim finance kita ada 35 orang. Ya, pertanyaannya gini kan, kok IT, finance-nya lebih gede dari IT gitu kan. Padahal biasanya perusahaan IT finance-nya ada berapa sih? Biasanya ada 2, satu finance, satu accounting ya kan, atau satu manajernya, satu staffnya. Tapi enggak, di tiket.com kita tim finance-nya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena gini, kita perlu ya mengejar untuk pencatatan keuangan. Karena 1,5 tahun pertama kita running like a startup gitu ya, nggak serius. Nah, begitu kita hire CEO, beliau meng-hire CFO dan melihat finance-nya yang carut-marut, diperbaiki. Nah, setelah kita memperbaiki dan kita punya laporan keuangan 3 tahun ya. Jadi laporan keuangan kita itu tuh diaudit oleh EY. Ya, EY itu Ernst Young. EY itu sendiri adalah Big Four. Nah, itu tuh untuk audit 1 tahun aja biayanya 250 juta. Nah, dari situ, kan kalau buat kita kan gini ya, di audit 250 juta, itu uang sayang banget gitu kan. Tapi yang kita lakukan adalah dari laporan keuangan itu kita bawa ke BCA. Jadi kita tunjukin BCA, woi BCA nih laporan keuangan kita 3 tahun, growth-nya bagus ya kan, kita mau pinjem uang. Jadi kita minjem uang tanpa kolateral. Ya. Kolateralnya apa? Laporan keuangan EY.
Berapa yang kita dapat? 100 miliar. Nah pertanyaannya, lebih enak minjem uang 100 miliar atau raising fund 100 miliar? Minjem. Karena lo cuman bayar bunga 1% per bulan. Sedangkan company kalian harusnya growth-nya 300-400% setiap tahun. Jadi bunga itu sebenarnya nggak ada rasanya. Ya. Tapi beda dengan equity. Kalau kalian raise fund 100 miliar, yang terjadi apa? Begitu kalian raise fund, nilai company kalian hari berikutnya naik, dan kalian tidak akan pernah bisa membeli saham itu lagi ya kan, kecuali dengan harga yang premium gitu. Jadi think about that. Gitu. Learn finance gitu ya. Jadi masalahnya adalah banyak company itu mati itu sebetulnya bukan karena idenya jelek, karena uangnya habis. Gitu. Jadi unfortunately you have to learn finance. Ya kan? Dan finance ini nih implikasinya sebetulnya nggak sepele loh. Contoh ya, kita sendiri di usia 1,5 tahun, tim IT kita tuh ada 30 orang. Tim finance kita ada 35 orang. Ya, pertanyaannya gini kan, kok IT, finance-nya lebih gede dari IT gitu kan. Padahal biasanya perusahaan IT finance-nya ada berapa sih? Biasanya ada 2, satu finance, satu accounting ya kan, atau satu manajernya, satu staffnya. Tapi enggak, di tiket.com kita tim finance-nya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena gini, kita perlu ya mengejar untuk pencatatan keuangan. Karena 1,5 tahun pertama kita running like a startup gitu ya, enggak serius. Nah, begitu kita hire CEO, beliau meng-hire CFO dan melihat finance-nya yang carut-marut, diperbaiki. Nah, setelah kita memperbaiki dan kita punya laporan keuangan 3 tahun ya. Jadi laporan keuangan kita itu tuh diaudit oleh EY. Ya, EY itu Ernst Young. EY itu sendiri adalah Big Four. Nah, itu tuh untuk audit 1 tahun aja biayanya 250 juta. Nah, dari situ kan kalau buat kita kan gini ya, diaudit 250 juta, itu uang sayang banget gitu kan. Tapi yang kita lakukan adalah dari laporan keuangan itu kita bawa ke BCA. Jadi kita tunjukin BCA, woi BCA nih laporan keuangan kita 3 tahun, growth-nya bagus ya kan, kita mau pinjem uang. Jadi kita minjem uang tanpa kolateral. Ya. Kolateralnya apa? Laporan keuangan EY. Berapa yang kita dapat? 100 miliar. Nah pertanyaannya, lebih enak minjem uang 100 miliar atau raising fund 100 miliar? Minjem. Karena lo cuman bayar bunga 1% per bulan. Sedangkan company kalian harusnya growth-nya 300-400% setiap tahun. Jadi bunga itu sebenarnya nggak ada rasanya. Ya. Tapi beda dengan equity. Kalau kalian raise fund 100 miliar, yang terjadi apa? Begitu kalian raise fund, nilai company kalian hari berikutnya naik, dan kalian tidak akan pernah bisa membeli saham itu lagi ya kan, kecuali dengan harga yang premium gitu. Jadi think about that. Gitu. Berikutnya adalah open account. Nah ini relate to that juga. Karena gini, kenapa kok kita harus buka akun bank dari awal gitu ya, terus ada kartu kredit. Karena masalahnya sekarang tuh kita software-software itu kan banyak yang di luar negeri ya. Gitu. Jadi kita harus buka kartu kredit atau at least kartu debit yang ada logo Visa, Mastercard-nya. Kenapa? Karena dari situ ya ada bisa kelihatan kesehatan keuangannya juga. Ya itu berkaitan sama raising fund ya kan. Jadi investor bisa tahu laporan keuangannya dari checkingsnya ya, bank checkingsnya. Terus juga gini, kalau kalian IPO itu one of the process adalah melihat laporan keuangan. Jadi dengan kalian secara dari awal sudah disiplin membuat akun bank ya, pencatatannya akan jauh lebih terpantau ya. Jadi jangan pernah juga pakai rekening pribadi untuk bertransaksi. Lalu berikutnya ada technology choice. Jadi gini, kalian ketika membuat produknya core-nya yaitu pakai buat softwarenya ya kan. Mau pakai bahasa pemrograman apapun, mau pakai framework apapun gitu yang template silahkan. Groupon tahu kan ya? Groupon itu di tahun pertama itu pakai WordPress. Jadi jangan ya kalian berpikir itu terlalu jauh karena ide kalian kalau memang idenya unik dan belum ada kompetitornya, validate. Tapi kalau udah ada kompetitornya baru itu kalian harus mulai membuatnya yang serius ya. Tapi software lainnya pakai SaaS gitu. Jadi
finance software ya pakai SaaS. Jangan gini ya, wah gua kan programmer, gua bisa bikin software finance sendiri. Semuanya dibikin. Hati-hati, itu penyakit orang IT itu ya. Jujur aja saya pribadi, saya tuh seneng banget dulu dibilang namanya Mister Bisa. Kenapa? Lo bisa nggak ini Nat? Bisa. Lo bisa nggak ini? Bisa Pak, gitu kan. Cuman sekarang saya udah tahu jawabannya gitu. Kamu bisa nggak ini Nat? Bisa. Tapi kapan gitu. Gitu. Karena musuhnya bisa membuat itu adalah waktu. Instead of you making a accounting software for 6 to 12 month, mending waktu 6-12 bulan itu adalah untuk mengenhance produk saya. Dan biarkan finance pakai software yang sudah jadi gitu. Ya, and on the cloud too gitu. Saya sarankan on the cloud karena kalau kalian punya server fisik mungkin kelihatannya keren, tapi 5 tahun kemudian nilainya itu sebetulnya sudah nggak ada apa-apanya karena perkembangan kecepatan teknologi dan lain-lain itu sangat-sangat cepat. Lalu berikutnya ada technology choice. Jadi gini, kalian ketika membuat produknya core-nya yaitu pakai buat softwarenya, ya kan? Mau pakai bahasa pemrograman apapun, mau pakai framework apapun gitu yang template silahkan. Groupon tahu kan ya? Groupon itu di tahun pertama itu pakai WordPress. Jadi jangan ya kalian berpikir itu terlalu jauh karena ide kalian kalau memang idenya unik dan belum ada kompetitornya, validate. Tapi kalau udah ada kompetitornya baru itu kalian harus mulai membuatnya yang serius ya. Tapi software lainnya pakai SaaS gitu. Jadi finance software ya pakai SaaS. Jangan gini ya, wah gua kan programmer, gua bisa bikin software finance sendiri. Semuanya dibikin. Hati-hati, itu penyakit orang IT itu ya. Jujur aja saya pribadi, saya tuh seneng banget dulu dibilang namanya Mister Bisa. Kenapa? Lo bisa nggak ini Nat? Bisa. Lo bisa nggak ini? Bisa Pak, gitu kan. Cuman sekarang saya udah tahu jawabannya gitu. Kamu bisa nggak ini Nat? Bisa. Tapi kapan gitu. Gitu. Karena musuhnya bisa membuat itu adalah waktu. Instead of you making a accounting software for 6 to 12 month, mending waktu 6-12 bulan itu adalah untuk mengenhance produk saya. Dan biarkan finance pakai software yang sudah jadi gitu. Ya, and on the cloud too gitu. Saya sarankan on the cloud karena kalau kalian punya server fisik mungkin kelihatannya keren, tapi 5 tahun kemudian nilainya itu sebetulnya sudah nggak ada apa-apanya karena perkembangan kecepatan teknologi dan lain-lain itu sangat-sangat cepat. Oke, step 6, measure your business with analytics. Kesalahannya banyak orang juga gini, waktu jalanin company, itu kalian tidak mendefine metrik kalian gitu ya. Kalau mungkin ada yang pernah belajar OKR ya, Objective Key Result, itu kan harus SMART ya, measurable terus apa gitu, saya lupa singkatannya. Tapi harus detail angkanya. Karena gini, sebetulnya kayak gini, kalau saya bilang gua pengen kaya, terus saya kasih uang 1 juta ke kalian, kalian makin kaya nggak? Makin kaya, tapi cuma 1 juta rupiah. Tapi kalau saya bilang, saya pengen sekaya Bill Gates misalnya, ya kan, berapa juta dolar, itu measurable gitu. Everything that you do have to be measurable. Kita di tiket.com secara dari tahun ke tahun, waktu omsetnya sudah triliunan, tapi growth kita selalu 300%. Tahu nggak kenapa? Karena itu memang target kita. Uniknya kalau kalian punya target, you will do everything in your power to achieve that target. Tapi kalau targetnya, oke, next year kita growth-nya 5%. Kebayang gak sih usaha kalian tuh bakalan keras atau enggak? Enggak, gitu ya. Jadi, ya, target yang bagus dan gunakan analitik. CEO saya tadi, ya, itu kita tuh mengenerate laporan keuangan itu setiap jam berapa ya? Jam 5 atau jam 9? Jam 5 pagi kalau nggak salah. Iya, jam 5 pagi. Kita mengenerate laporan keuangannya jam 5 pagi. Itu omset kemarin. Terus di-compare sama sehari sebelumnya, di-compare seminggu sebelumnya, sama di-compare 30 hari sebelumnya. Kalau sistemnya mati, jam 5 pagi beliau nelpon saya. Nat, saya nggak dapat laporannya, kamu generate sekarang. Gitu. Every day. Gitu. Why? Karena begitu kita melihat ada indikasi turun sedikit, itu kita meetingkan gitu loh. Ini ada apa yang terjadi kok bisa sampai penurunannya lebih dari misalnya standar deviasinya 1, gitu ya. Jadi udah melebihi standar deviasi yang seharusnya. Itu tuh kita pikirkan gitu. Ya. Jadi jangan biarkan kalian ya menjalankan company kayak hover gitu loh. Jangan go with the flow.
Tahu nggak go with the flow itu aliran air menuju kemana? Ke laut yang tidak ada apa-apanya. Jadi nggak ada tujuannya gitu. Jadi be careful with that. Ya, software yang saya suka pakai itu Metabase ya, Firebase sama New Relic. Kalau Metabase itu tuh software di mana lo bisa ngambil data dari database terus dijadikan laporan grafis. Ya, itu software gratis. Firebase ini Firebase Analytics, dulu namanya Google Analytics. Tapi kalau kalian pakainya aplikasi itu namanya Firebase Analytics. Sama New Relic. Kalau New Relic sendiri untuk teman-teman IT itu di mana software itu dia bisa tahu source code mana yang lambat gitu. Karena gini, kadang kalau pengunjungnya masih dikit itu nggak kerasa. Tapi begitu pengunjungnya bisa sampai 100.000 pengunjung per menit, ya itu salah database query atau apapun itu bisa membebani sistem. Gitu. Jadi manfaatkan New Relic. Yang ke-17, hiring. Ya. Jadi hiring ada beberapa jenis ya, full time, outsourcing sama intern. Jujur aja, dari dulu tuh saya anti intern. Gitu ya. Kenapa? Karena intern udah cuman 3 bulan terus kerjaannya nggak bener. Karena dulu sebelum saya saya jadi entrepreneur, sebelumnya saya pernah menjadi karyawan selama 6 tahun. Ya kan? Dan itu pengalaman saya kalau dengan intern selalu jelek gitu. Cuman bagusnya zaman sekarang intern ada yang 6 bulan dan 12 bulan. Jadi kalau intern 12 bulan, bagusnya adalah kita jadiin karyawan sekalian gitu. Jadi memang dengan biaya yang murah, ya kan, kita bisa mendapatkan kualitas ya karyawan fresh grad kayak gitu. Itu intern. Outsourcing juga, tapi pemilihan outsourcing juga adalah gini, untuk produk yang kalian benar-benar tidak kuasai. Gitu ya. At least misalnya menjadi expert. Misalnya gini, kita lagi bikin sebuah modul finance gitu kan. Tapi karena ini kita nggak punya expertise ya, kita harus hire outsourcing karena value terhadap waktunya itu akan sangat membantu mengakselerasi. Gitu ya. Dan yang tentunya full time. Step 18 ya, find out your exit strategy. Jadi, kenapa kok kita laporan keuangannya detail ya kan? Terus kenapa kok kita minjem dari bank? Itu karena exit strategi kita adalah IPO. Jadi uniknya investor saya cerita gitu. Dia bilang, jadi company-nya itu saking profitable nggak pernah ngutang. Yang terjadi adalah ketika mau IPO harus ditunda. Kenapa? Karena nggak ada BI checkingnya. 0, ya karena nggak pernah ngutang. Jadi dia harus ngutang dulu gitu. Jadi harus ngutang dulu baru mulai menjalani proses IPO itu gitu. Jadi enaknya bekerja dengan orang yang sudah melaluinya adalah everything that they are doing itu accelerated gitu. Instead of you have to do that again, ya kan? By the end of the time where you want to do IPO, dia sudah siap dari awal gitu. Laporan keuangan udah detail dan ini. Itu kalau IPO. Tapi kalau kalian misalnya, saya mau exit setelah 5 tahun, tentunya merunning company-nya beda kan. Exit setelah 5 tahun berarti lo nggak perlu profitable. What you need to do is to increase the value of your company where you can raise, for instance ya, every year. Saya punya teman ya, dia founder, dia exit strateginya adalah di akuisisi. Jadi dia waktu raise fund itu dia raise-nya $2 juta gitu. Waktu dia raise 3 bulan kemudian dia udah mulai raise fund lagi $5 juta. Jadi sekarang dia lagi running a company ya yang dana segarnya $7 juta ya, dalam waktu yang sangat singkat. And it can be done. Depends on your exit strategy. Oke, step 19 adalah open communication with investor. Jadi gini, kalau kalian ketemu dengan investor, jangan hanya datang karena pengen uangnya. Ya kan? Mungkin untuk level kalian belum saatnya dengan beliau, tapi selalu buka komunikasi. Jadi kirim aja update gitu. Karena gini, investor kan ada seri-serinya ya, ada seed, seri A, seri B, seri C. Kalau kalian ketemu dan beruntung untuk bisa berkomunikasi dengan investor itu, update them gitu. Every quarter, every semester, or every year gitu. Pak, ini kondisinya ini, gak perlu NDA gitu kan. Kita omsetnya sudah gini-gini. Jadi gini, memang karena jujur aja ya, contoh nih ya. Waktu saya raise seed fund itu saya ngomong ke Pak Martin Hartono itu yang punya Jarum, ya kan? Anaknya yang punya Jarum lah, gitu. Nah, waktu saya ngomong sama beliau, itu beliau bilang
I don't invest company yang baru mulai. I invest in a mature company. Oke Pak, gitu kan. Tapi kita, ya, saya pribadi ngajak makan malam every single year. Ngobrol, ngupdate gitu. Jadi ketika pada suatu titik di mana kita butuh dia, dan kita sudah mature, kita tinggal ngomong melalui WA saja, dia sudah tahu kondisi perusahaan kita. Gitu. Doesn't have to like pitch lagi, mengconvince ya. Basically langsung ngomongin term sheet gitu. Ya. Jadi waktu kita raise fund itu ada beberapa, ini simplify ya, tapi one of them adalah term sheet ya. Jadi itu term sheet adalah syarat dan prasyarat untuk kita saling ini ya, dia memberikan investasi dan kita memberikan equity gitu. Nah, term sheet ini sendiri juga harus hati-hati ya. Kalian harus menggunakan lawyer gitu. Karena apalagi kalau misalnya investornya asing itu biasanya kata-kata cuma satu kata aja itu maknanya totally different. Kayak tadi common stock sama preferred stock itu kalau kalian nggak tahu maksudnya itu impactnya adalah kalian bisa-bisa nanti yang dapat sisa uang dan sisa uangnya dikit gitu ya. Ya misalnya kayak board seat gitu ya, berapa jumlah board seatnya dan lain-lain, itu term sheet. Yang kedua adalah due diligence, itu adalah proses untuk memeriksanya. Jadi setelah kita, term sheet itu kayak kontrak untuk membuat kontrak gitu ya. Nah due diligence itu adalah pemeriksaannya gitu. Jadi saya juga sarankan ya ketika kalian membuat company itu SOP itu harus detail. Gitu. Kita tiket.com sendiri, SOP bikin dari nol itu butuh waktu 2 tahun. Kenapa? Karena company-nya sudah terlanjur besar. Kalau company udah besar itu perubahan SOP-nya jadi terlalu dynamic, terlalu cepat gitu. Jadi kalau aku sarankan kalian mulai dari kecil, versi 0 ya kan, and then grow with them gitu. Nah, kalau SOP kalian sudah clear, contoh ya, waktu kita exit itu dari 10 board member itu yang stay cuma 5. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya ada 5 orang yang keluar dari company itu, kalau SOP-nya gak bagus, kira-kira apa yang terjadi? Chaos. Gitu kan. Tapi dengan SOP yang bagus, due diligence-nya ini sendiri itu sangat-sangat cepat. Minta apa kita sudah ada, minta apa kita sudah ada gitu. Ya. Jadi it's very important for you to have a very very good SOP and compliance, sehingga ketika proses due diligence itu sebetulnya saya perlu laporan keuangan PNL gini-gini, ini Pak gitu. Karena kita dulu di tiket.com sistem finance-nya connected to the tiket.com-nya itu sendiri gitu. Jadi kita bahkan bisa melihat PNL H-1 gitu. Jadi sedetail itu ya kan. And then of course ya valuation sama atau cap table-nya ya. Jadi dia masuk berapa, Anda dapat dilution persennya jadi berapa dan seterusnya, hak votingnya apa dan seterusnya. Itu ya, maintain your investor itu sendiri, kalian ya tetap mengupdate. Jadi gini, kalau kalian sudah punya investor, saya pribadi biasanya jadi bukan dekat ya gini. Company yang selama saya invest makin lama makin sukses adalah company yang mengupdate progresnya setiap quarter. Tahu nggak kenapa? Karena begitu dia kirim, kita kan jadi realize, oh gini, terus kita jadi kayak basa-basi kan, ada masalah apa nggak bro gitu, oh iya kok ini gitu kan, terus kita bantu. Sedangkan untuk company-company yang nggak pernah update kita ya, kita kan juga satu ya, kalau kita invest di banyak company tentunya tidak ada waktu juga untuk ngecek satu-satu. Gitu. Jadi uniknya company yang aktif berkomunikasi dengan investor itu malah biasanya company yang grow-nya makin cepat. Kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena gini, saya nggak percaya investor itu pengetahuannya 0. Karena he must not be in that position kalau dia tidak doing something right. Iya nggak sih? Ya kan? Tapi ya tergantung investornya juga. Kalau investornya dari private equity, di mana ada anak muda yang memang baru join dan lain-lain, ya itu beda. Tapi kalau misalnya kayak investor kayak saya kan, ya saya jadi investor ya karena saya mendapatkan lump sum of money dari pengalaman saya ya running the company gitu. Jadi cari juga ya investor yang bisa memberi value, terutama seed fund ya. Karena seed fund itu tuh adalah tahap yang paling beresiko sehingga dengan masukan-masukan dari mentor yang qualified ya kan, hopefully Anda bisa terhindar dari kesalahan menjalankan company. Dan yang terakhir adalah
becoming success. Nomor satu, luck is timing gitu. Jadi gini, kalian juga gini, if you do the same thing over and over and expecting a different result, it's called insanity. Jadi hati-hati. Kalau kalian merasa ya, saya sudah jalanin 6 bulan, 12 bulan nggak berhasil-hasil, itu mungkin karena timingnya yang salah, bukan produknya. Ya, Tiket.com sendiri kita selama hampir 2 tahun itu sebenarnya growth-nya ya bagus, ya kan? Tapi nggak spektakuler. Tapi pada suatu titik tiba-tiba dia kayak hoki, peng, gitu. Itu timingnya sudah mulai meledak. Kenapa? Karena mobile phone sudah makin murah, ya kan? Orang-orang mengakses Android. Mungkin kalau nggak salah ya Gojek juga sudah mulai tumbuh kayak gitu-gitu. Jadi adopsi teknologinya jadi semakin tinggi dan orang jadi mau install apps buatan dalam negeri ya kan. Kan biasanya nggak appsnya yang diinstal dari luar negeri semua, apps-apps dalam negeri cupu-cupu gitu kan. Nah, jadi luck itu juga timing. Karena saya juga pernah ngobrol sama entrepreneur yang membuat situs travel di tahun 92, dia cerita, iya Nat, saya dalam setahun omzetnya 2 transaksi. Kenapa? Karena waktu itu Garuda tiketnya harus di-print di kantor Garudanya. Karena ada hologramnya. Gitu. Jadi kalau nggak ada hologramnya nggak dipercaya. Jujur aja waktu kita memulai tahun 2011, itu HP itu nggak dipercaya. Nunjukin voucher HP itu nggak dipercaya. Harus di-print. Kayak gitu. Itu tahun 2011, 2012 masih kayak gitu. Jadi makanya the progress yang kita lihat sekarang, misalnya sekarang nggak usah ini ya, nggak usah ngeprint langsung tunjukin HP itu in the recent 3-4 years gitu. It's very new dan itu hanya terjadi kalau timingnya pas gitu. Yang tadi nomor 2 pivot ya. Jadi jangan kalian kalau sudah tahu ini doesn't work itu berharap will work eventually. No, try to pivot gitu. Coba cari cara. Tiket.com kalau kalian tidak tahu, our first product itu adalah movie, ya kan? Dan juga saya ingat movie sama hotel. Tapi kalau dibuka sekarang movie-nya sudah nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu pasarnya belum ada waktu itu. Dan yang bisa movie cuman Blitz Megaplex, bukan 21, which is jumlah bioskopnya waktu itu juga sangat sedikit. Instead of kita berusaha memaintain movie sampai kiamat, kita fokus ke sesuatu yang omzetnya makin besar. Pareto, you're doing 20% yang contribute 80%. Ya. Jadi do the 20% yang kontribusi revenue-nya 80%. Instead of you're doing everything and that hanya untuk bisa mendapatkan sisa 20% Pareto tadi gitu. And then the last is ya selling your company ya. Jadi saya doakan semoga teman-teman di sini ya your journey has just started gitu. And I know as a young entrepreneur ya, kalau aku boleh ngasih tips kalian kalau pertama kali lagi running company adalah kalian selalu berpikir bahwa this company will fail. You have to think that. Tahu nggak kenapa? Karena gini, kalau kalian tidak pingin company-nya gagal, tahu nggak apa yang terjadi? Keputusan kalian itu diambil berdasarkan rasa takut. Kalau kayak gini nanti gagal, nanti mati company-nya. Jangan kayak gitu. Jadi the decision that you make itu bukan berdasarkan rasionalitas, tapi fear. Tapi kalau kalian merasakan, ya 90% startup will fail in the first 5 year ya kan. Paling gue juga gagal ya, gue juga belum ada pengalaman. Ya udahlah, kita coba ambil hal-hal yang kita berani ambil gitu ya. Resikonya kalian mau ambil gitu. Jadi dengan mindset my company will always fail, keuntungannya adalah kalian yang melakukan hal-hal yang mungkin orang-orang, contoh nih ya, yang sudah punya istri, sudah punya anak gitu. Itu kan cara memutuskannya berbeda dengan yang belum berkeluarga kan. Masih berani kayak gitu. Nah itu, jadi hati-hati ya teman-teman. Jangan kalian ya memutuskan sesuatu terlalu banyak berdasarkan faktor yang sebetulnya tidak mendrive the revenue and the growth of your company. Itu aja dari saya. Terima kasih.